Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan wa qalban saliman wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Puji dan syukur hanya milik Allah yang melimpahkan begitu banyak anugerah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga dengan izin Allah tak kurang suatu apapun jua kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, sehingga kita mendapatkan keberuntungan berkumpul dengan orang-orang yang zikrullah. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam kelompok golongan orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam adalah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk dapat menempuh jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang saleh sebelum kita, istiqomah di jalan ketaatan, mengikuti apa yang telah Rasulullah ajarkan dalam hidup kita ini, sehingga kita mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat, dan syafaat yang akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibunda semuanya? Sudah kenal dengan saya? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak. Nah, jadi kita kenalan dulu supaya bisa saling cinta. Nama saya Sri Rahmalina SAG MPDI. Saya salah seorang guru agama Islam. Pernah ngajar di SMA 2, pernah ngajar di SDIT Atorik. Sekarang saya mengajar di SMA Negeri Binaan Khusus Kota Dumai dan SMA Negeri 5. Jadi pagi ngajar, sore kalau ada wirid ikut gitu. Ibunda semuanya, karena hari telah sore, kita mulai kajian keislaman kita. Saya mengambil tema menjadi pribadi yang istiqomah. Zaman sekarang ini orang kena penyakit. Apa penyakitnya? Suka ikut-ikutan, suka pingin ngetren, suka pingin kelihatan gaul, suka pingin kelihatan aneh. Tidak. Apa saja yang sedang musim sekarangnya, lihatlah. Hanya beberapa detik kita sudah tahu informasinya, kemudian kita akan melihat ada sekelompok orang yang menirunya. Namun Rasulullah mengatakan, yang paling beruntung orang yang hidup di akhir zaman itu adalah orang yang aneh. Apa ciri-ciri orang yang aneh? Dia tidak mudah mengikuti perubahan zaman yang kira-kiranya tidak bermanfaat untuk dia nggak ikut. Biasa-biasa aja. Apa yang akan diperoleh orang-orang yang mampu istiqomah? Berapa kali Bu kita sholat sehari semalam? Yang wajib 5. Yang tak wajib banyak. Saya bilang sama murid saya di sekolah, "Nak, coba tunjuk tangan. Siapa yang sholat subuh tadi pagi?" Dari 15 murid, 1 yang tegak darinya. Yang lain tidur. Siapa yang sholat zuhur? Ada yang ngangkat, ada yang tidak. Baiklah, sekarang gini aja. Siapa yang sholat Jumat bagi laki-laki? Saya bilang. Adalah 5 orang tuh laki-lakinya, 3 tunjuk tangan, 2 tidak. Terus saya tanya sama murid saya yang tunjuk tangan tadi, berarti nak kamu sholatnya sekali seminggu? Iya Umi. Dia menghargai hari Jumat. Jadi dia sholat hanya sholat Jumat.
siapa gurunya tuh nak? Kata saya. Kenapa kamu pilih-pilih hari? Diam dia. Terus saya bilang begini, apa bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman? Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia orang yang telah mengingkari keimanannya kepada Allah. Bu, berapa lamakah Rasulullah berdakwah di Mekah? Nabi itu total berdakwahnya 23 tahun. Selama di Mekah, untuk li'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, Nabi berdakwah selama 13 tahun. Apa hasilnya? Diusir dari kota Mekah. Bahkan sebelum peristiwa hijrah itu, ketika Nabi hijrah, malam Nabi hijrah itu, kepala Nabi ditawari dengan 100 ekor unta. Bagi siapa yang berhasil membunuh Rasulullah, maka dia menjadi milioner. Tegaklah pemuda yang sangat istiqomah yang bernama Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, saya akan menggantikanmu di tempat tidur ini. Siapa yang gantikan? Orang yang siap untuk mati, dan dia seorang pemuda. Terus saya bilang sama anak buat saya, apa yang membuat iman Ali bin Abi Thalib ini kokoh dan tidak takut dengan kematian? Karena menganggap antara hidup dengan mati itu hampir sama. Apa itu? Ketika bersama dengan Allah, Allah takhafu wa la tahzanu. Enggak ada takut, enggak ada khawatir. Quran surat Fussilat ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa arti istiqomah? Tak ragu, tak takut, tak ada ketakutan kalau beriman kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan kepadanya malaikat yang mendampinginya, untuk mengiringi, untuk mengisi hari-harinya, sehingga apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa khawatir. Wa abshiru bil jannah, kata Allah. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan surga. Allati kuntum tu'adun, surga yang dijanjikan kepada mereka, kata Allah. Saya mau bertanya lagi. Kita ibadah nak mendapat surgakah atau karena takut neraka? Takut? Ya. Mana yang lebih kuat, Bu? Pingin surga atau karena takut neraka? Takut neraka. Saya nyimak ceramah Ustaz Abu Somad. Apa kata Ustaz? Bilang begini, bagi yang bagak-bagak meninggalkan sholat, tes, ambil korek api, coba bakar tangan. Kalau kuat, silakan tinggalkan sholat. Kalau tak kuat, ayo sholat. Karena besok itu api dunia, belum api akhirat. Ketika kita beribadah merindukan surga dan takut neraka, bagus. Untuk motivasi bagus sekali. Tapi ada yang lebih bagus daripada itu. Apa yang lebih bagus, Bu? Kalau
Kalau seseorang melakukan sesuatu karena mengharapkan sesuatu, biasanya itu mudah berubah nggak? Mudah, Bu. Kita tahu dengar nanti. Apa yang didengar? Ada yang masuk surga bukan karena amal solehnya yang banyak atau bukan karena ibadahnya yang sangat banyak, tapi cuma karena satu kebaikan dia masuk surga. Ada pula orang yang lepas dari siksa neraka. Kenapa? Karena satu kebaikan yang dilakukannya, padahal maksiatnya banyak. Bingung dia, betul tidak? Kayak mana tuh? Lah, saya masuk bagian yang mana? Ternyata ukuran kesolehan seseorang tidak hanya diukur berapa dekatnya kepada Allah, namun juga diukur berapa baiknya dia dengan manusia. Hablum minallah, hablum minannas harus tegak. Itu baru istiqomah. Oleh karena itu, apa motivasi yang bagus untuk kita istiqomah dalam beribadah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hei Muhammad, ketika hambaku bertanya tentangku, jawab Muhammad, sesungguhnya aku sangat dekat. Qarib. Ketika kita berteman akrab dengan seseorang, berarti kita semua apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita curahkan nggak dengan dia, Bu? Iya. Ketika kita berteman akrab dengan Allah, kita menganggap Allah itu dekat dengan kita, maka Allah mengatakan, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi seluruh gerak tubuhnya. Kalau sudah begitu, kayak mana? Tak payah bicara, Allah sudah dengar. Kenapa? Detak hatinya Allah dengar. Makanya tak heran bagi Allah itu baru ngomong sebentar aja udah terjadi apa yang dikatakan. Kenapa? Sangat dekat dengan Allah, tidak ada penghalang, tidak ada batas atau hijab apapun. Jadi kalau misalnya kita ingin membina diri kita untuk istiqomah dalam beribadah, satu aja. Ya Allah, aku ingin menjadi orang yang Engkau ridhoi, aku ingin menjadi orang yang Engkau senangi. Dah, itu aja. Kalau kita terlalu tamak, maaf cakap tamak ini bahasa saya, terlalu rakus ingin masuk surga, nanti ada yang melewati batas kemampuannya dalam beribadah. Bu, ada orang yang nggak pernah tahajud, nggak pernah tahajud 11 bulan. Ketika Ramadan datang, tiba-tiba dia termotivasi ingin tahajud. Dia tahu tarawih itu kan pengganti tahajud di waktu Ramadan. Setelah tarawih di masjid, tambah lagi di rumah. Nggak tanggung-tanggung kok, masjid 20, di rumah 20. Jadi 40 rakaat dia sholat malam. Awal Ramadan 10 Ramadan kuat. Tengah-tengah Ramadan kira-kira korting tinggal 30. Akhir Ramadan korting lagi tinggal 10. Terakhir malam hari raya hilang sholat malamnya. Kenapa? Tadi. Makanya resep yang kedua agar ibadah kita istiqomah itu apa? Qul amal adwa ruha wa in qalla. Biasakan. Dia sedikit tapi biasakan. Sedekah yang paling bagus, sedekah yang banyak sekali-sekali, atau sedekah yang sedikit tapi sering. Mana yang bagus? Sedikit, sering. Saya sedekah 1 M. Bu, saya sedekah 1 M. Tapi sekali seumur hidup cuma. Wong aku udah sedekah, udah 1 M saya sedekah, udah bisa bangun masjid, ngapain nggak sedekah lagi? Dibandingkan dengan seorang hamba Allah yang nabung 100 perak tiap hari.
100 perak tiap hari sampai wafatnya. Ternyata Rasulullah mengatakan itu lebih bagus dibandingkan yang banyak tapi jarang. Jadi agar ibadah kita istiqomah itu biasakan. Saya ngajarin sama diri saya sendiri. Kalau memang tidak sanggup, tinggalkan. Tapi ketika kita sanggup, ditambah atau diganti yang kemarin kurang. Bu, mana bagus sedekah 2 lapang dengan 2 kesempit? Mana banyak yang dibuat orang? Pas lapang atau pas sempit? Pas lapang. Jadi manusia ini maaf cakap suka membuat teori sendiri yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Rasulullah. Habis itu dia protes. Apa yang didapatkan oleh orang yang istiqomah? Nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un. Kami pelindung kamu di dunia dan di akhirat. Orang yang mampu merasakan keakraban dengan Allah, dia tidak beramal ukurannya manusia. Tadi pagi kami di sekolah berdialog dengan teman. Bu Sri, ya, kayak mana sekarang ini? Katanya kita nggak boleh selfie-selfie, Bu Sri, berdosa. Ada ibu yang mau berangkat umroh, nggak boleh sampai orang tahu dia mau berangkat umroh. Jadi dia sembunyi-sembunyi, atau udah berangkat, atau udah balik. Kayak mana tuh Bu Sri? Terus saya lontarkan pertanyaan, Bu, ada orang berzina, kemudian dipamerkannya berzina, dengan orang yang bersedekah dipamerkannya sedekah. Mana yang bagus menurut Ibu? Mana yang bagus? Bu, buat menonton orang berzina atau menonton orang bersedekah? Mana lah? Karena zaman sekarang zaman faktual, zaman yang suka menonjolkan sesuatu. Kita niatkan kepada Allah, ya Allah, apa yang saya lakukan, kalau Engkau ridho, mudahkan. Kalau Engkau tidak ridho, jauhkan. Dah, selesai urusan. Nak dipuji orang, no problem. Nak dikeji orang, no comment. Masalah. Ini enggak. Cuma sedikit yang nge-like kan, tak jadilah besar. Tapi kalau banyak yang nge-like, tambah besar pula. Enggak usah. Beramal itu bukan manusia ukurannya, bukan pandangan manusia ukurannya. Di hari kiamat besok, orang yang beramal ukurannya manusia, Allah lemparkan ibadahnya itu. Allah bilang, minta sama dia pahala yang kamu inginkan. Imam Al-Ghazali berkumpul bersama murid-muridnya. Kemudian Imam Ghazali bertanya, "Nak, apakah yang paling dekat dengan kita?" Apa jawab anak-anak muridnya? Mak bapak saya, kakak saya, adik saya, teman-teman saya. Betul? Betul. Apakah yang kamu rasakan orang tua kamu ikut merasakan sakit? Kalau saya sedang pusing ini sekarang, apakah orang tua saya ikut merasakan pusing saya? Tidak. Ikut merasakan sakit hanya perasaan saja, betul Bu? Betul, tapi sakit tubuh tidak merasakannya. Jadi yang paling dekat dengan kita itu bukan orang tua kita, bukan teman kita, tapi apa? Kematian. Bu, apa yang paling dekat? Kematian. Motivasi yang ketiga, agar kita beribadah itu istiqomah, rasakan maut dekat dengan kita.
Ketika kain putih berkibar di tetangga sebelah, hati kita berkata, ya Allah, ketika tiba giliranku, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan yang paling engkau ridhoi, yang paling engkau cintai. Makanya tidak boleh ketika bertakziah itu sibuk ngurus jenazah. Apa maksud sibuk? Mbak ayo kok mati? Sakit apanya? Dan segala macam pertanyaan. Bagusnya apa? No comment. Ambil Yasin, ambil Quran, berwuduk, baca. Kirim pahala, kirim hadiah doa kita untuk jenazah, kemudian pulang ke rumah. Kenapa? Waktunya sudah tiba. Apakah karena meninggalnya karena sakit, apakah karena kecelakaan, atau karena segala macamnya? Nanti tanya sesudah selesai takziah di rumah kita masing-masing kalau sedang silaturahim. Jangan dalam majelis itu. Kenapa? Malaikat sedang berkumpul di rumah itu. Malaikat mengaminkan bisikan-bisikan orang yang bertakziah. Kita sibuk bercerita. Saya teringat itu sama-sama tetangga di Tanjung Palas meninggal karena COVID. Jadi jenazah masih di rumah sakit, orang yang bertakziah sudah penuh rumahnya. Karena kebetulan saya mau ke sekolah, saya singgah situ dulu. Kaget saya, orang ramai, tapi kok tak ada terdengar baca Quran. Tengok sana, tengok sini, diam bercerita. Sini diam, sini bercerita. Ya Allah. Pergi saya sampai ke belakang. Mana Quran? Saya bilang. Ada Yasin, saya bilang. Tak ada Bu, semua keluarganya di rumah sakit. Oh ya udahlah, saya panggil salah satu keluarganya yang saya kenal. Bang, tolong pinjamkan Yasin di masjid, saya bilang, supaya ibu ini tak melongo-melongo aja datang ke sini, biar dapat kirim doa, kemudian pulang, saya bilang. Saya baca Yasin itu dengan suara keras. Ini contoh ilmu kita yang pendek. Maksud saya suara keras tuh biar yang lain ngikuti kan gitu, biar yang lain buka Yasin. Ternyata yang ambil Yasin dari yang saya ucapkan tadi hanya beberapa orang, yang lain tetap diam. Yang satu lagi bilang, mata awak ada nampak dona. Oh iya, ada tua. Yang satu lagi, elak matanya, tapi enggak juga bergerak. Kenapa? Kebiasaan. Kebiasaan kita apa? Yang mati itu kan dia, bukan saya. Apa urusannya dengan saya? Ngapain saya repot-repot? Kadang-kadang maaf, pergi takziah itu bukan ingin memberikan doa atau apa kepada pihak keluarga. Anak tahu aja. Tapi matinya ngapa dia? Takziah. Sudah dapat kabar pulang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika berbicara kematian, Allah memberikan kita kemudahan. Satu bonus. Apa yang membuat hidup kita ini tenang, hidup kita tentram? Baik ketika kita masih hidup maupun ketika kita sudah meninggal dunia. Salah satu di antara sekian banyak amal ibadah yang kita lakukan, salah satunya adalah tilawatul Quran. Iya si Al-Quran seindah suaramu, bacalah dengan tilawah yang sempurna. Iya si Al-Quran seindah suaramu. Berarti kalau ngaji bagusnya bersuara atau pelan-pelan aja Bu? Bersuara. Jadi kalau ada orang ngaji keras-keras jangan marah. Ya diam-diam dulu loh. Bisu-bisu. Kenapa kita disunahkan mendengarkan? Ketika mendengarkan berarti orang yang baca suaranya keras, kita diam. La'allakum turhamun, kata Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah. Besok kita menghadap Allah itu bukan dengan amal ibadah kita Bu. Aduh, apalagi saya paling takut kalau berbicara amal ibadah. Kenapa? Karena saya miskin, saya nggak punya bekal yang banyak. Apalagi ceramah kalau lebih hebat pun tidak ya.
Tapi saya punya prinsip. Apa prinsip? Man amila bi ilmin allahu ma lam ya'lam. Siapa mengajarkan satu ilmu, maka akan aku ajarkan ilmu yang dia tidak tahu kepada Allah. Saya hanya berharap di antara sekian banyak jamaah ada 1, 2, 3 jamaah yang melakukan apa yang saya sampaikan, dapat bonus sedikit. Jadilah. Kenapa? Karena saya tahu ibarat kain, baju saya koyak-koyak, ibu datang menampalnya. Al-Quran ibadah yang ringan. Maksud ringan apa? Kalau Allah baca 1000 kali, ini bonusnya. Alam Nasrah banyak 1000 kali, ini bonusnya. Kalau nak mikir bonus, Bu, andaikan Allah tunjukkan bonus baca Quran, tak cukup Masjid Ihsan itu. Penuh bumi Allah ini. Tapi karena Allah rahasiakan. Jadi kalau kita memberikan hadiah bacaan Al-Quran kepada teman kita, saudara kita yang sedang hidup aja bermanfaat, apalagi bagi yang sudah wafat. Tidak, begitu aja dan diam aja. Husri, ya, boleh hadiah 10.000 kali, silakan Bu. Saya bilang, silakan Bu. Nggak baca Yasin nggak apa-apa, nggak usah baca Yasin. Hadiahkan aja apa yang ibu hafal dengan lisan ibu, hadiahkan. Apa? Surat Al-Mulk. Mak semua mungkin dah hafal ya tak? Yuk kita baca ayat 1 aja yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. 2 ayat saja kita renungkan. Tabarak, Maha suci Engkau ya Allah. Alladzi huwal mulk, yang memiliki kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Engkau lah ya Allah yang Maha Kuasa mentakdirkan segala macam yang terjadi. Kita mau tidur, berarti kita mau mati. Ada orang yang Allah genggam rohnya sehingga nggak bisa bangun lagi. Allah tahan langsung. Makanya pernah dengar nya mati sedang lalok. Hah? Mati sedang lalok? Ya enggak jago-jago lah dokter. Sedang tidur langsung Allah tahan rohnya dan tidak Allah kembalikan. Berarti dia meninggal dunia. Oleh karena itu, alangkah indahnya kematian. Ketika kita ingin mati sebentar itu, yang belum kita sebentar, karena kita nak istirahat nih, kita iringi dengan bacaan Al-Quran. Pasrahkan jiwa kita, pasrahkan anggota tubuh kita, lemahkan semuanya. Dari jam 4 subuh sampai jam 11 malam kita beraktivitas. Dari jam 4 subuh kita beraktivitas sampai jam 11 malam. Capek gak? Capek. Tapi ada orang yang mengantar tidurnya dengan bermaksiat juga. Lihat film-film porno, lihat status-status yang menggilani, menjijikkan, membaca sesuatu yang mengangkat, gosip dan segala macam. Bagusnya kayak mana? Kita bertaubat sebelum tidur. Ambil air wudhu, baca Quran. Kalau tak sanggup sholat 2 rakaat, sholat taubat atau sholat sunat witir, udah ambil air wudhu baca Quran. Tak banyak-banyak dong. Kalau tak sanggup baca 30 ayat Al-Mulk itu, 2 ayat baca. Ulang terus sampai ke tidur. Terus saja baca sampai tertidur, nggak apa-apa.
Kenapa? Itu yang sanggup. Kapan? Di mana? Bagaimana keadaan kita itu rahasia Allah. Namun demikian Allah mengatakan bagi orang-orang yang dekat dengan akan aku berikan undangan. Bu Protestani. Ada orang spesial yang Bu berikan undangan berbeda dengan orang yang umum. Ada enggak? Ini kelas yang akrab dengan saya, ini undangannya. Yang agak jauh sedikit ini, yang anak muda ini, macam-macam model undangan. Allah juga sama. Beda-beda. Makanya tak heran dalam surah Al-Fajr itu Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Kita mendambakan, kita dipanggil Allah dengan panggilan ini, itu sudah semuanya. Hai jiwa yang tenang, kata Allah. Irji'i, kembalilah kepadaku, kata Allah. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan aku senang dengan kamu dan kamu juga senang. Setinggi apa pangkat kita di dunia, sebanyak apa harta yang kita kumpulkan, sehebat apa kedudukan anak keturunan kita yang telah kita sekolahkan dengan rezeki dari Allah, tidak bisa menentukan nasib kita ketika kita akan dijemput oleh Allah. Betul? Jadi Al-Quran, kalau dikatakan Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, obat dari segala penyakit hati, itu benar. Orang sekarang membaca 1000 SMS sanggup, tapi 1000 ayat sehari tak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Karena Allah tidak menumbuhkan cinta pada dalam hatinya. Maka saya katakan tadi, Bu, kita kenalan dulu supaya saling jatuh cinta. Karena kalau sudah cinta, hati saya masuk ke ibu, ibu masuk ke saya, baru nyambung apa yang saya sampaikan. Kita jumpa sekali-sekali. Kalau udah jatuh cinta, nanti ibu ngebel saya lagi. Kalau perlu kita saling berkunjung. Bawa apa sekarang? Duku. Nah, apa lanjutan surat kedua tadi? Surah Al-Mulk tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah, Allah menciptakan hidup dan mati untuk ngetes kita. Kalau orang sekolah, ujiannya kapan, Bu? Orang sekolah ujiannya di akhir atau di awal? Di akhir. Tapi dalam kehidupan, kapan kita diuji? Bu, kapan kita diuji dalam kehidupan ini? Hampir setiap waktu, kecuali ketika kita mau meninggal nanti. Ya enggak? Kalau udah mau meninggal, coba lihat. Orang punya penyakit liver, meninggal, perutnya tiba-tiba kempes. Yang sakit-sakit, gembung-gembung, banyak cairan, keluar cairannya semua. Saya lihat sendiri. Berapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih di Perawang, almarhumah adik abang yang ada di Perawang itu, dia masih gadis, sakit parah.
Ketika meninggal dunia, semua penyakit parahnya itu hilang, kempes semua yang bengkak-bengkak di tubuhnya, wajahnya langsung kuning senyum. Masya Allah. Jadi ketika kita bertakziah, itulah yang perlu kita minta kepada Allah. Ya Allah, terimalah saudaraku ini dengan kebaikan, lepaskan dia dari siksa kubur. Sebaik-baik doa yang kita berikan kepada saudara kita, balik kepada kita. Kalaulah mendoakan saudara kita yang nggak mau, terus kita besok kayak mana? Apa bisa kita gali kubur sendiri? Walaupun kita kapling sekarang untuk tanah kubur ini, untuk saya meninggal besok saya kapling sekarang, tapi nggak mungkin saya jalan sendiri masuk kubur tuh dong. Itulah filosofi dalam kehidupan kita. Jadi beribadah istiqomah itu bukan orang ukuran amal solehnya. Allah ridho atau tidak Allah ridho, lanjut. Walaupun satu RT bilang kita gila, biar aja. Orang dia besok gak ngurusin kita kok. Ngapain kita sibuk dengan mulut dia? Kalaulah seluruh perbuatan kita ingin dipuji oleh manusia, Rasulullah manusia nomor 1. Ternyata kemana pergi? Ada yang meludah dia, ada yang melempar dia, bahkan ada yang membunuh dia, memfitnah istrinya. Kurang apa lagi cobaan Rasulullah itu? Apalagi level kita. Kita iman kita nano-nano, iman sambal. Tiba banyak nikmat, semangat ibadah. Tiba banyak ujian, hilang ibadah. Atau terbalik, pas banyak musibah, rajin sholat, rajin sedekah. Pas lapang, hilang semua. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ibunda semuanya, istiqomah itu ibaratkan mutiara yang tersimpan di dasar lautan. Harus terus kita mencarinya, harus terus kita berusaha, harus terus kita berkumpul dengan orang-orang yang bisa membawa kita untuk istiqomah. Kalau tidak, hilang, Bu. Saya pernah bertanya pada salah seorang ibu, Bu, kok nggak ikut jamaah masjid atau jamaah wirid, kok di rumah aja? Apa jawabannya? Malas, Bu, kumpul-kumpul rame-rame itu banyak dosa. Ya, Mak? Nah, banyak dosa. Dosa dari mana, Bu? Saya bilang. Lama ceritakan orang aja. Terus saya bilang, ketika kita berdosa, berkumpul dengan orang yang ahli ibadah, dosa kita bisa berkurang. Kenapa? Karomah dari orang yang ahli ibadah. Minimal kita berhenti berbuat maksiat ketika berkumpul dengan dia. Tapi sebaliknya, kita rajin sholat, berkumpul dengan pemabuk, berkumpul dengan orang-orang yang maaf cakap tak mengenal Allah. Yang terpengaruh kita atau orang tuh? Kita yang terpengaruh nanti. Kenapa? Kita satu, dia banyak. Nah, seperti itu. Terus saya bilang sama ibu tuh, Bu, masuk aja lah dalam jamaah itu, saya bilang. Kalau memang ibu menemukan sesuatu yang tidak baik dalam jamaah itu, itulah kesempatan ibu untuk berdakwah, saya bilang. Tapi kalau ibu menemukan sesuatu kebaikan dalam jamaah itu, itulah bekal yang paling baik yang akan menemani ibu nanti sama-sama. Kenapa? Al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Hidup bersama-sama itu akan menurunkan kasih sayang Allah. Hidup sendiri-sendiri bercerai-berai itu akan menurunkan laknat Allah. Tak heranlah ketika Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu, muridnya tertunduk semua. Oh, berarti yang dekat itu kematian. Jadi supaya maksimal dalam beribadah, nggak tawar-menawar dengan diri kita, maka ingat kematianku sudah dekat. Tidak milih orang tua, tidak milih anak kecil, yang namanya maut mampir. Bahkan dalam anak perut, belum lagi lahir dalam perut pun sudah ada yang tidak lagi menikmati itu. Yang kedua, sampai jam
Sikit lagi ya. Sikit lagi. Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, apakah yang paling ringan? Yang paling ringan apa nak? Apa jawab muridnya? Kapas. Apalagi? Pokoknya yang diangkat nggak pakai tenaga tuh ringan lah jawabannya. Salah. Ternyata apa yang paling ringan? Bu, apa yang paling ringan? Meninggalkan sholat. Banyak orang berilmu rusak ilmunya karena amal yang satu ini nggak di atas na'udzubillah min dzalik. Ya, itu saya bilang sama murid tadi, kamu sanggup ke sekolah, kamu sanggup belajar sekian jam, kenapa 2 rakaat subuh kamu tidak sanggup melakukan? Jangan melangkah dari rumah sebelum kamu minta sama Allah dulu. Sholat subuh tegakkan, bangunnya jam 7 Umi, jam 7 kamu sholat subuh, saya bilang. Kalau tiap hari jam 7, buat jam 7 tiap hari, karena itu waktu kamu, bukan waktu Allah. Nanti lama-lama kamu taubat malu sendiri. Tapi kalau tidak sholat, apa yang mau ditaubatkan? As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu naiknya, mi'rajnya kita kepada Allah. Jadi ketika ingin merasakan nikmatnya hidup, kepasrahan yang secara total, maksimalkan sholat kita. Mana tempat maksimal? Nih rumah Allah. Jangan nasib rumah sendiri aja. Ambil kapling di rumah Allah. Maghrib ini masjid Ihsan, maghrib besok masjid Jihad depan sana, maghrib Jumat besok dekat Tanjung Palas sana. Mau jauhnya, nggak jauh ke Bu. Oh ada mobilnya. Kenapa? Langkah kaki menuju masjid, ampunan dosa. Makin jauh, makin banyak dosa terhapus. Karena kita merasa dosa banyak. Nah, kami dulu tinggal di Bukit Datuk, Muhajirin sana. Apa kata hati saya? Allah, saya rindu pengen sholat di Muhajirin ya Allah. Kayak mana caranya? Suami saya imam di masjid dekat Tanjung Palas sana. Jadi kalau misalnya saya rindunya maghrib menjelang isya sampai isya, berarti saya nggak bisa mewujudkan mimpi itu. Takdir Allah apa? Hari Minggu, Bang, jalan-jalan yuk. Mana deh? Masjid Muhajirin. Apa gitu? Rindu mau sholat situ. Nah, kita refreshing jalan-jalan, tapi obatnya apa? Dekat kepada Allah. Jadi refreshing itu 3 tempat. Yang paling bagus refreshing itu 3 tempat. Yang pertama rumah sakit. Kok ke rumah sakit? Ya, biar tak sombong dengan kesehatan kita. Orang kan banyak sombong karena sehat. Kalau udah sakit baru sibuk. Andaikan aku sehat, katanya. Andaikan aku kaya begini. Andaikan. Sekali Allah kasih, tenang saja. Hilang program itu. Yang kedua, refreshing ke rumah Allah. Sana. Datangi. Makanya saya suka bilang, Bu, ibu-ibu yang sangat mencintai rumahnya dalam sholat, sehingga jarang berjamaah ke masjid, saya bilang, tak usahlah berhayal nak ke Mekah lagi, Bu. Kenapa? Karena Mekah sholat berjamaah. Nanti ibu nggak dapat saf, karena nggak biasa mengejar sholat berjamaahnya, nggak biasa. Ya udah, dia pergi umroh, dia pergi haji, sholat di kamar hotel aja lah. Rugi kan? Rugi. Kenapa? Tidak biasa. Jadi orang yang istiqomah itu orang yang membiasakan kebaikan. Itulah yang akan dibawa dia ketika menghadap Allah nanti, insya Allah. Yang ketiga, refreshing kemana? Terakhir kaji kita, Bu. Refreshing yang terakhir kemana? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu adalah obat hati. Kalau sangat panjang angan-angan kita, sangat banyak planning kita menata hidup ini, boleh.
Tapi ingat, ada kaplingan yang sangat sempit untuk kita yang sedang menanti. Ini dia. Oleh karena itu apa? Balik ke kaji awal, sedang-sedang saja. Walaupun sedang-sedang saja, maksimalkan, jangan setengah hati. Sholat khusyuk, sholat fardu nggak khusyuk, tampal dengan sholat sunat. Zakat sekali-sekali, tampal dengan sedekah tiap hari. Ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita hati yang senantiasa mudah terenyuh, mudah tertarik dengan kebaikan, sehingga kita mudah aja diajak baik. Saya kebetulan penulis buku, tapi saya nggak bawa buku sekarang. Kenapa? Sengaja. Di antara buku yang saya buat akhir-akhir ini, bukunya adalah Manusia Separuh Malaikat. Apa isi buku itu? Saya buat cerita-cerita pendek kehidupan, kemudian saya masukkan ayat hadis atau perkataan ulama di dalamnya. Untuk apa? Untuk mengimbangi kehidupan manusia ini tidak pernah lari dari ayat-ayat Allah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kita waktu yang masih panjang, waktu yang berkah, kesempatan yang banyak, dan orang-orang yang mendukung kita, lingkungan yang baik untuk kita berproses menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Doanya langsung doa, amat. Baiklah, untuk yang nyaman, tidak ada lagi yang mengantuk. Ada yang mengantuk? Oh, enggak ada. Kita istighfar dulu. Astaghfirullah. Ambil nafas, lepaskan dengan istighfar. Hentakkan dengan istighfar. Astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستشفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مهد ونفس بعد لكل معرف له. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت
ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, Engkau zat yang maha menggenggam jiwa raga kami. Berikanlah kami kekuatan, ya Allah, kekuatan untuk istiqomah di jalan ketaatan dan kesalahan. Berikanlah kami waktu, ya Allah, untuk menikmati berdua denganmu, ya Allah. Mempersiapkan bekal yang kau cintai di hari yang pada waktu itu, ya Allah, kami akan bertemu denganmu, ya Allah. Sedangkan kami tidak mampu menunjukkan kesalahan kami semasa hidup yang kau titipkan kepada kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami. Ampunkan dosa anak turunan kami. Ampunkan dosa seluruh saudara-saudara kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada mendahului kami, ya Allah. Hanya ampunan dan kasih sayang-Mu yang memudahkan bagi kami untuk meraih ridho-Mu, ya Allah. Ya Razzaq, ya Wahhab, Engkau zat yang maha memberikan rezeki. Berikanlah kepada kami, ya Allah, rezeki untuk merasakan nikmatnya menghambakan diri kepadamu, ya Allah. Rezeki betapa nikmatnya menggantungkan seluruh harapan hanya kepadamu, ya Allah. Rezeki untuk menggunakan seluruh nikmat dan titipan yang kau berikan hanya untuk meraih ridho-Mu, ya Allah. Hilangkan rasa sombong kami, hilangkan rasa malas kami, hilangkan rasa pengecut kami, hilangkan rasa kikir kami, ya Allah. Berikanlah kami jiwa yang sabar, berikanlah kami hati yang lapang, berikanlah kami tangan yang pemurah, berikanlah kami kaki yang kuat untuk berjalan mencari dimanapun ridho-Mu berada, ya Allah. Dekatkan kami dengan orang-orang saleh di antara hamba-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang kufur nikmat, orang-orang yang Kau laknat, ya Rabb. Hindarkan kami, ya Allah. Hindarkan kami, ya Allah, dari azab dunia hingga azab di akhirat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله، اللهم اجعلنا جمعا مرحوما ولا تجعلنا تفرقا معصوما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astagfirullahaladzim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.